Perkenalkan, nama saya Veronica Winda, saya kelas E atau F konversi dengan NIM 19104 17104. Di sini saya akan menjawab tugas UTS dari mata kuliah e-marketing. Untuk soal pertama, sebutkan dan jelaskan 3 definisi e-marketing menurut para ahli dan bagaimana definisinya. Yang pertama, e-marketing menurut Armstrong dan Kotler. E-marketing merupakan sisi pemasaran dari e-commerce yang di dalamnya terdiri dari kerja perusahaan untuk mengkomunikasikan atau memberitahu sesuatu promosi sesuai serta menjual barang dan jasa melalui internet. Kemudian menurut Bonds dan Kurtz mendefinisikan e-marketing sebagai salah satu komponen e-commerce dengan kepentingan khusus marketer, yaitu strategi proses pembuatan, promosi, pendistribusian, dan penetapan harga barang atau jasa kepada pasar internet atau melalui peralatan digital lainnya. Kemudian e-marketing menurut Strauss dan Force, yaitu e-marketing adalah penggunaan data secara aplikasi elektronik untuk perencanaan dan pelaksanaan konsep, promosi, distribusi, dan penetapan harga untuk menciptakan pertukaran yang memuaskan tujuan individu dan organisasi. Soal nomor 2, apa tujuan melakukan pemasaran internet atau e-marketing? Tujuannya mampu melacak dan juga mengukur data respon konsumen terhadap aktivitas marketing yang dilakukan perusahaan, mampu menjangkau suatu pasar global sebagai pasar baru, menyajikan suatu promosi yang lebih menarik, mempermudah sebuah proses pembelian dibandingkan dengan sistem offline. Soal nomor 3, jelaskan beberapa tips untuk pemasaran di internet melalui sosial media seperti Facebook, Instagram, email, ataupun WhatsApp. Nah, untuk tips-tips pemasaran internet melalui Facebook, yang pertama kita login ke akun Facebook, kemudian pilih menu aplikasi di bawah kiri Facebook, yaitu Find More. Kemudian ketik Marketplace pada kotak halaman kanan atas, lalu tekan Enter. Kemudian klik aplikasi Marketplace pada tampilan hasil searching application. Kemudian tips untuk melakukan e-marketing melalui Instagram. Yang pertama, gunakan akun Instagram bisnis, kemudian optimasi profil bisnis, kemudian ketahui jenis postingan di Instagram. Keempat, optimasi feed Instagram. Yang kelima, manfaatkan Instagram Story, kemudian coba Instagram Live, kemudian gunakan Instagram TV. Kemudian untuk tips e-marketing menggunakan email, yang pertama, kenali target penerima email Anda dengan baik dan benar, kemudian lakukan segmentasi pada para penerima email. Yang ketiga, waspadai email Anda masuk ke dalam folder spam. Kemudian ciptakan judul semenarik mungkin dan tulis isi email seolah-olah Anda hanya mengirimkan kepada satu orang saja. Kemudian untuk tips menggunakan WhatsApp, yang pertama, interaksi terlebih dahulu di grup WhatsApp. Kemudian lakukan call to action, kemudian broadcast. Kemudian buat judul postingan harus dipikir matang-matang. Kemudian ganti profil yang mewakili promo produk Anda. Kemudian jangan takut via Japri. Yang terakhir, konsisten. Kemudian soal nomor 4, jelaskan tentang langkah-langkah cara memasang iklan gratis di Facebook. Caranya, yang pertama, login ke akun Facebook, kemudian klik menu aplikasi di kiri bawah Facebook, kemudian klik Find More bagian kanan atas, kemudian klik Marketplace pada halaman kanan atas, lalu tekan Enter, kemudian klik aplikasi Marketplace pada tampilan Searching Application. Kemudian soal nomor 5, jelaskan apa yang dimaksud dengan crowdsourcing, peer-to-peer lending, dan crowdfunding. Crowdsourcing adalah sebuah istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan suatu proses dalam mendapatkan pekerjaan ataupun pendanaan dari kelompok orang dalam jumlah banyak melalui fasilitas online.
Kemudian peer-to-peer lending adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam-meminjam melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Kemudian crowdfunding adalah praktik penggalangan dana dari sejumlah besar orang untuk memodali suatu proyek atau usaha yang umumnya dilakukan melalui internet. Soal nomor 6, apa perbedaan antara crowdsourcing dengan peer-to-peer lending? Crowdsourcing itu membutuhkan kemampuan dalam mempresentasikan ide proyek dengan baik melalui penyedia platform agar banyak yang tertarik memberi dananya. Sementara P2P lending tidak mensyaratkan hal tersebut. Untuk soal nomor 7, di sini dikatakan apa yang dapat disimpulkan dari kedua bab yang dibaca, yaitu bab 5 dan bab 6. Kesimpulannya, di sini kita dapat melakukan pemasaran e-marketing melalui sosial media. Di sana juga tertera untuk langkah-langkahnya. Kemudian, apa manfaat yang Anda peroleh? Untuk manfaatnya, saya lebih memahami peran strategi pemasaran konten dalam rencana pemasaran, kemudian lebih belajar untuk terbiasa dengan langkah-langkah yang terlibat dalam pengembangan strategi pemasaran konten, kemudian mengenali beberapa model untuk memahami bagaimana jenis konten diserap atau dialami oleh audiens target. Kemudian, apakah Anda mengalami kesulitan dalam memahami bab 5 dan bab 6? Dan jika ada, menemukan kesulitan apa yang Anda hadapi? Untuk saat ini, untuk modul yang diberikan cukup panjang dan kita harus belajar membaca sendiri karena di sini situasinya kan masih belajar secara online. Nah, jadi kesulitannya itu masih ada beberapa hal yang belum dipahami karena belum mendapatkan penjelasan dari dosen terkait. Seperti itu. Demikian jawaban ujian tengah semester dari saya. Sekian dan terima kasih.